Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq Subang. Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi di kajian rutin bulanan kita, yaitu setiap bulan pekan kedua ya. Dan alhamdulillah di beberapa pekan sebelumnya atau bulan lalu kita sudah menghatamkan matan atau qasidah nuniyah Al-Imam As-Sakhawi. Dan sekarang sebelum kita melanjutkan di matan yang lain, kalau rencana kita ingin membahas Salsabil Asy-Syafi, matan Al-Salsabil Asy-Syafi karya Syekh Sulaiman Murad rahimahullahu taala. Tapi sebelum ke matan tersebut, kita selingi dulu dengan beberapa nasihat dari salah seorang ulama yang ahli di bidang tajwid, yaitu Al-Imam Abu Muhammad Abu Ishaq Ibrahim bin Umar Al-Ja'bari atau Imam Al-Ja'bari. Dikenalnya sebagai Imam Al-Ja'bari di dalam kitab atau matan yang berjudul Uqudul Al-Juman. Jadi nama matannya Uqudul Juman ya. Uqudul Juman. Uqudul Juman fi Tajwidil Quran. Fi Tajwid Al-Quran. Ke atas sudah nyambung, Pak? Sudah. Baik. Uqudul Juman fi Tajwid Al-Quran. Uqudul Juman secara artinya kalung dari mutiara ya. Kalung dari mutiara. Ini ditulis oleh Imam, nama lengkapnya ya, Abu Muhammad Abu Ishaq Ibrahim bin Umar Al-Ja'bari. Ini sambil nunggu kitabnya datang ya, kita kenalan dulu dengan kitab yang akan kita bahas. Beliau orang Syria. Beliau dilahirkan tahun 640 Hijriah dan wafat tahun 732 Hijriah. Tulisannya terlalu kecil nggak? Cukup ya? Baik. Jadi beliau dilahirkan di
tahun 640 dan wafat 732 Hijriah. Matan ini atau ya matan ini merupakan matan ilmu tajwid yang paling panjang. Jadi dari sekian banyak matan yang ditulis oleh para ulama tentang ilmu tajwid, matan ini matan yang paling panjang, yaitu berjumlah 826 bait. Ya. Kalau kemarin kita bahas As-Sakhawi berapa bait? 64 ya. Al-Jazari 107. Ini 826. Ya. Udah nyampe Alfiyah, udah nyampe hampir mau 1000. Baik. Jadi bait yang paling panjang. Kita oh ya, kitabnya sudah datang. Silahkan di hanya tadi terbatas ya. Ikhwan 35 katanya, akhwat 25 ya. Nanti apa namanya, insya Allah di ini kurang lebih kita selesaikan di 2 majelis. Jadi dari panitia kalau tidak cukup di sesi sekarang, nanti mudah-mudahan di sesi berikutnya bagi jamaah yang belum mendapatkan kitabnya nanti bisa menyusul ya, insya Allah. Baik, ini di kitab juga ini nggak ada ya, mukadimah ini nggak ada di kitab. Jadi sambil disimak. Guru beliau mencapai 200 orang. 200 syekh. Ya. 200 orang gurunya. Banyak. Kemudian di antara murid beliau yang masyhur di antara muridnya yang masyhur, yang terkenal ya, itu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau tidak diragukan lagi ya keilmuannya. Beliau wafat di tahun 748 Hijriah. Di antara murid beliau yang masyhur. Baik.
Kemudian karya beliau dalam ilmu tajwid dalam ilmu tajwid menurut sebagian ini mencapai 47 kitab. Ya. Jadi tulisan beliau dalam ilmu tajwid mencapai 47 kitab. Iya. Baik. Sudah kebagian semuanya ya. Mukadimah ini di kitab tidak ada ya. Di kitab tidak ada mukadimah ini. Saya belum simpan. Karena kemarin kadarullah persiapannya agak mendadak ya. Saya baru dapat kabar hari Kamis atau Rabu. Jadi ini mukadimah ini belum saya simpan di bukunya. Kita lanjutkan mengenal beliau. Namanya sudah, lahir dan wafat sudah. Kemudian keistimewaan matan ini sudah. Guru beliau, kemudian murid beliau, karya beliau dalam ilmu tajwid mencapai 47 kitab. Lalu isi kandungan matan matan Ukudul Juman ya, merupakan gabungan dari 4 kitab ulama sebelumnya. Yaitu ya. Jadi tadi disebutkan di awal matan ini berjumlah berapa? 826 bait. Dan kata sebagian ulama sekarang, syarahnya atau penjelasannya hanya baru ada 1 orang. Di syarah menjadi 3 atau 4 jilid besar. Baik. Isi kandungan matan Ukudul Juman merupakan gabungan dari 4 kitab ulama sebelumnya. Artinya sebelum beliau. Yaitu yang pertama dari kitab Ar-Ri'ayah. Kitab Ar-Ri'ayah karya Imam Maki. Maki bin Abi Thalib yang wafat tahun 437 Hijriah.
Ini saya jelaskan atau saya sampaikan perkara ini agar kita terhadap ilmu yang akan kita pelajari eh, lebih bisa merasakan keagungannya. Ini para ulama menulis kitab ini betul-betul dengan penuh perjuangan. Ya. Yang kedua dari kitab At-Tahdid. At-Tahdid. Karya Imam Abu Amr Ad-Dani. Ini ulama besar semua dalam ilmu tajwid. Yang wafat tahun 444 Hijriah. Yang ketiga dari kitab At-Tamhid. At-Tamhid fi ma'rifah at-tajwid. Karya Imam Abul Ala Hasan bin Ahmad Al-Hamdani. Wafat tahun 569 Hijriah. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu kitab At-Tanbih. At-Tanbih ala lahan jali wa lahan khafi. Karya Imam Ali Ja'far As-Sa'idi. Ya. Nah, ini 4 referensi yang beliau gabungkan menjadi kitab ini.
Baik, sudah ya. Kita sudah tahu isi kandungannya diambil dari mana saja, dan kalau ini sudah diketahui, apa keistimewaan di antara keistimewaan matan tajwid terdahulu. Ini yang paling nampak ya, dari kitab tajwid para ulama yang terdahulu. Di antara yang paling nampak adalah dijelaskan pembahasan tentang adab. Tentang adab sebelum pembahasan tentang hukum tajwid. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat dari buku para ulama terdahulu, sebelum membahas hukum makharijul huruf, sifatul huruf, gunnah, para ulama kita membahas dulu seputar adab. Bagaimana seharusnya para pelajar dan pengajar berakhlak. Adab di sini lebih luas daripada akhlak. Adab lebih luas daripada akhlak. Salah satunya di matan ini. Makanya dari 800 lebih bait tersebut, saya ambil sekitar 20-an atau belasan bait yang spesifik khusus membahas tentang adab, ya, adab para pelajar maupun pengajar Al-Quran. Baik. Kemudian di mukadimah ini yang perlu diketahui juga, yaitu ada 4 matan tajwid yang menjadi rujukan. 4 matan tajwid yang menjadi rujukan sebelum ada matan Al-Jazari. Jadi ada 4 matan tajwid yang menjadi rujukan sebelum ada matan Al-Jazari. Yang pertama, ini sudah kita bahas, alhamdulillah ya. Qasidah Hokoni. Yang kedua,
qasidah Sakhawi. Yang ketiga Durun Nadid fi Ma'rifat Tajwid. Ini penulisnya Imam Hoqani ya. Ini Imam Sakhawi. Kemudian ini yang ketiga Muhammad bin Qusair Al-Mardini. Kemudian yang keempat, ya ini yang kita bahas ya, Uqudul Juman. Uqudul Juman fi Tajwid Al-Quran, Imam Al-Ja'bari. Nah ini 4 matan tajwid yang menjadi rujukan sebelum adanya matan Al-Jazari. Karena Al-Imam Ibnu Al-Jazari abad ke-7. Beliau lahir 753 ya, atau 51. Sebelum adanya Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang dirujukan ini 4 matan ini. Kita sudah mempelajari 1, 2 ya, dan yang keempat sekarang sebagiannya. Alhamdulillah ya. Tinggal silakan dimurojaah lagi. Itu aja. Baik. Sudah? Kalau sudah, kita sekarang ke kitab ya. Nanti tulisan ini saya bagikan ya, insyaallah. Jadi buku yang ada di tengah kita semua, yang ada di yang sudah dibagikan ya, itu bagian dari matan Uqudul Juman ini. Makanya
Kenapa langsung loncat di bait keberapa di sana? Bait 36 ya. Atau ada mukadimah dulu sedikit ya? Di buku langsung ini ya. Di halaman pertama langsung ini ya. Baik. Ini kesimpulan ya, ada 20 poin. Ini kesimpulan dari buku ini. Jadi kalau kita memahami 20 poin ini, ya udah selesai buku ini. Ya. Jadi isinya 20 poin ini. Saya beri judul dengan adab berinteraksi dengan Al-Quran dari matan Uqudul Juman. Nah, ini disalin dari Manzumah Uqudul Juman karya Imam Al-Ja'bari. Wafat tahun 732 Hijriah, dan kitab Ar-Ri'ayah karya Imam Maki bin Abi Thalib. Wafat tahun 437 Hijriah rahimahullah. Di poin A, beliau atau saya berikan judul tentang beberapa keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika disebutkan berinteraksi, ini maknanya luas ya. Berinteraksi itu mencakup banyak hal ya. Membaca, menyimak, kemudian memahami, kemudian menadaburi, kemudian mengamalkan, ya. Ini termasuk ke dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mengajar, mengajarkan, kemudian belajar, ini sama. Terhitung sebagai bentuk interaksi dengan Al-Quran. Jadi dalam sehari-hari, seorang muslim itu nggak boleh ada lepas dari Al-Quran. Karena dikatakan Al-Quran itu sebagai ruh bagi hati. Bagaimana hatinya bisa hidup kalau ruhnya tidak ada? Sehingga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, seperti rumah yang rusak. Seperti rumah yang rusak. Rumah tua. Coba, kita kalau masuk ke sebuah ruangan sudah tua, ya, nggak berpenghuni, kira-kira nyaman nggak kita di dalamnya? Hah? Biasanya rumah tua ada apa tuh? Sarang laba-laba,
debu, tikus, coa, kelelawar. Orang nggak betah. Begitupun hati manusia yang tidak ada Al-Qur'annya. Nah, itu seperti itu. Makanya hidupnya gelisah, gundah gulana. Maka dari itu seorang muslim hendaklah mengambil bagian dari Al-Qur'an setiap hari. Bukan hanya di dalam salatnya. Kalau dalam salat otomatis pasti baca Al-Fatihah minimal. Tapi di luar itu hendaklah juga ada porsi. Kalau kita malas membaca sendiri, malas sekali misalkan, coba ganti dengan menyimak. Menyimak lebih enteng. Bisa kita setel morotal di perjalanan atau sebelum tidur, ya, atau lagi masak, atau yang lainnya, atau memahami. Kita tidak baca lafaz, tapi baca terjemahnya. Kemudian menadaburi, merenungkan, atau mengajarkan, atau belajar. Nah ini dalam sehari-hari kita bisa divariasikan, diragamkan. Kalau bisa seluruhnya, wah ini afdal sekali. Ada waktu kita membaca sendiri, bahkan misal ada waktu kita menghafal. Membaca di sini termasuk ke dalamnya baca dengan melihat atau dengan hafalannya. Ada waktu kita menyimak bacaan orang lain, ada waktu kita memahami makna, ada waktu menadaburi, ada waktu berusaha mengamalkan, mengajarkan, ada waktu belajar. Kalau ini semua digabungkan, nah ini afdholiyat, ya, keutamaan. Tapi kalaupun tidak bisa seluruhnya, minimal baca. Ini minimal. Gak bisa banyak, yang penting ada yang dibaca. Kadang kita obsesinya banyak dulu. Saya ingin sehari 1 juz atau 2 juz. Kalau nggak 1 juz atau nggak 2 juz, lebih baik nggak baca. Nah, itu salah. Baca saja, baca di waktu yang kita ada. Salah seorang syekh ditanya, "Syekh, bagaimana saya bisa hatam Al-Quran dalam sebulan?" Kata syekh tersebut, mudah sekali katanya, sangat mudah. Kamu baca Al-Quran setiap waktu sholat. Sebelum sholat 2 halaman, 1 lembar. Setelah sholat 2 halaman. Maka 1 hari itu bisa hatam 1 juz. Misalnya sebelum sholat zuhur halaman 1 dan 2. Setelah sholat zuhur halaman 3 dan 4. Sebelum sholat asar halaman 5 dan 6. Setelah sholat asar halaman 7 dan 8. Sebelum maghrib halaman 9, 10. Terus sampai pagi lagi itu dapat 1 juz. Itu cara menghatamkan Al-Quran dengan mudah. Karena kalau kita sengaja duduk buka mushaf, kemudian baca, baru 1 baris langsung ngantuk gitu. Nah, ini langsung berat, mata berat, terus tubuh nggak nyaman. Itu syaitan yang. Makanya sebelum baca Al-Quran kita isti'adzah tuh berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, ya, semacam itu, ya. Beda hawanya, karena syaitan tahu ini amalan ini pahalanya besar, sehingga nggak dibiarkan nih orang baca, ya. Beda dengan kan gini, kita munajat kepada Allah yang langsung itu ada bentuknya. Munajat langsung dengan Allah tuh bisa lewat sholat, itu langsung kita munajat. Berdoa, itu langsung munajat. Zikir, di antara yang langsung bentuknya munajat, bercakap-cakap dengan Allah itu baca Quran.
Tapi herannya, ini saya tidak bicara orang lain ya, saya merasakan juga. Kadang kita kalau ngobrol dengan sesama manusia, ini apa namanya, bisa kuat gitu, anteng. Tapi kalau kita ngobrol dengan eh, pencipta manusia, nah itu beda, ada godaannya gitu ya. Baik, apa keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran agar kita semangat nih? Pertama, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia di dalam surga. Ya. Kalau di dunia ada orang yang berkata seperti ini, kalau kamu melakukan ini, nanti jadi tamunya presiden bersama para menteri. Kira-kira orang semangat atau tidak? Wah, semangat. Ingin dipanggil oleh presiden. Ya. Itu di dunia. Ini bukan lagi tawaran, ini janji, dan innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian Nabi itu wama yantiku anil hawa. Nabi itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Ini janji dari Allah yang pasti. Kalau seorang itu mahir, maka akan bersama malaikat yang mulia di dalam surga. Tapi motivasi ini ya tergantung hati kita, yakin atau enggak, gitu aja. Kalau yakin, nanti akan berpengaruh ke intensitas kita dalam berinteraksi. Tapi kalau enggak yakin, ya sekedar oh gitu ya, gitu aja gitu. Tinggal di sini yang berperan nanti iman kita. Imannya kuat atau tidak, itu akan berpengaruh. Ya. Baik. Bahkan di sini orang yang terbata-bata dan mengalami kesusahan, terbata-bata, ya, susah, jangan dibully, jangan dibully. Tapi dimotivasi dan sampaikan orang yang terbata-bata itu akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Ya. Nanti ada keterangannya, ada hadisnya ya. Nanti ada 2 pahala. Pahala capek dia dalam belajar. Pahala membaca Al-Qur'annya. Baik. Jadi yang sedang belajar, baik bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, yang mengalami kondisi seperti ini, jangan putus asa. Kita berhenti belajar karena malu misalkan, karena kita menganggap diri kita ini terbata-bata, nah itu kalah kita, sudah kalah kita. Kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Nanti di surga itu ada tingkatan jabatan. Di antara sebab yang bisa menjadikan seseorang itu mendapat jabatan tertinggi di surga, salah satunya melalui Al-Quran. Kalau di dunia kan kalau pengen jabatan tertinggi gimana? Ya tergantung modal. Tergantung modal. Kalau di dunia, kalau ingin jabatan tertinggi tergantung modal. Kalau di surga, amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli darajatun
mimma amilu. Setiap derajat di surga itu tergantung apa yang dilakukan. Dan di antara sekian banyak amalan yang bisa menempatkan kita di surga, ya ini dengan Al-Quran. Orang berbondong-bondong ingin dapat jabatan di dunia, tapi kadang terkait jabatan di akhirat seolah tidak peduli. Seolah tidak peduli. Dulu para sahabat kalau nanya kepada Nabi SAW, pertanyaannya berbobot sekali. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa ya amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka? Itu pertanyaan yang penuh dengan keimanan. Bukan datang kepada seorang ustaz atau seorang kiai, gimana nih supaya bisnis saya lancar? Kata ustaz, saya bukan pebisnis. Saya hanya bisa mendoakan semoga lancar. Udah. Kalau ke ustaz itu nanya, ini halal atau haram? Kalau kata ustaz haram, jangan nyari yang menghalalkan. Saya cari ustaz yang lain. Dia bukan nyari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Itu nggak baik dalam agama. Baik. Kemudian yang keempat, setiap huruf Al-Quran yang dibaca, ini setiap hurufnya, satu hurufnya. Setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan diberi pahala 10 kebaikan. Ini panen pahala. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa huruf? Kita baca. Banyak sekali. Kalau kita mau infak sedekah kan, kita harus punya duit dulu. Gak semua orang bisa berinfak dan bersedekah secara materi. Tapi ada pintu lain, seseorang itu bisa meraih banyak pahala. Di antara dengan membaca Al-Quran. Apalagi udah kaya raya, rajin infak sedekah, kemudian tilawahnya juga banyak. Nah, itu nanti di akhirat kemuliaannya semakin bertambah. Baik. Kemudian termasuk keluarga Allah di muka bumi. Nah, ini kita dianggap keluarga cendana aja udah, ini keluarga cendana nih. Langsung ada rasa tertentu dalam diri kita, rasa bangga dan sebagainya. Ini keluarga Allah. Lalu kalau dikatakan bukankah Allah itu esa, tidak terbilang, tidak beranak dan tidak diperanakan? Maksud keluarga Allah itu bagaimana? Maksud keluarga Allah itu orang yang Allah spesialkan, orang yang Allah spesialkan, dikhususkan, ditolong, dimudahkan dalam taat. Itu ciri ahlullah. Kemudian yang keenam, Al-Quran akan menjadi pembela pada hari kiamat. Nah ini ya. Nanti pada hari kiamat, jangankan kita ya, manusia biasa, selevel para nabi itu memikirkan nasibnya masing-masing, memikirkan pribadinya ketika hari kiamat. Kita sesayang apapun sama anak, istri, keluarga, kakak, adik, ibu, bapak, teman, gak akan ada yang peduli sama kita. Satu pun gak ada. Gak akan ada. Yang ada apa? Yafirrul mar'u min akhi. Yafirru, lari, kabur. Kenapa? Saling menuntut nanti dia. Ya.
Gak ada yang peduli. Sementara kita semua butuh bantuan untuk membela kita di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja orang yang menghadapi kasus tertentu masuk di pengadilan mesti dia bawa pengacara. Baik supaya hukumannya adil, ringan, atau yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tapi di akhirat enggak kayak gitu. Kita masing-masing dan semua orang butuh mencari pembelaan. Sehingga ada sebagian yang Allah izinkan untuk membela. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Itu pun dengan syarat orang yang dibela tersebut Allah ridhoi kan? Kalau Allah gak ridhoi gak bisa. Dan di antara yang akan membela pada hari kiamat itu Al-Quran. Disebutkan Al-Quran itu nanti seperti awan datang, atau seperti sekelompok burung, atau menjelma menjadi manusia lalu bersaksi, ya Allah dulu saya membuat orang ini begadang, membuat orang ini kelaparan karena saum, sekarang selamatkan dia. Nah itu akan datang. Tapi kalau orang tidak pernah begadang dengan Al-Quran, gimana nanti Al-Quran membela? Minimal cara melatihnya. Cara melatihnya setahun sekali deh pas itikaf. Minimal ada setahun sekali atau setahun 5 kali berarti ya setiap kajian. Ayo coba begadang bersama Al-Quran. Ya. Kalau begadang untuk hal yang lain kan sering ya. Begadang untuk hal yang lain sering kita. Tapi begadang bersama Al-Quran kayaknya itu perlu diprogramkan. Perlu diprogramkan. Kalau kita sendirian di rumah malas, ngantuk, banyak godaan di masjid. Biasanya kalau di masjid banyak orang, minimal kita terbawa semangat. Dan itu gak termasuk ria. Seorang syekh pernah ditanya, ya syekh katanya, saya kalau sholat sendiri di rumah suka gak semangat, tapi kalau sholat berjamaah suka nambah semangat. Apakah itu tidak mengapa? Tidak mengapa. Itu bagian dari kebaikan. Kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita pun terbawa semangat. Ya. Baik, jadi nanti butuh pembelaan. Gimana coba nanti kita nggak butuh pembelaan? Kita dibongkar oleh Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat itu tublas sarair. Semua rahasia yang tersimpan di dalam hati itu dibongkar. Bahkan sebagian orang Allah permalukan di hadapan seluruh makhluk. Sampai disebutkan orang yang khianat, dia ngaku sendiri bawa bendera. Bawa bendera dan di bendera itu dituliskan, saya dulu pernah khianat ini. Yang korupsi Allah berikan di situ. Di dunia dia sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan, di akhirat ngaku sendiri di hadapan seluruh makhluk. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, termasuk sebaik-baik manusia. Kebaikan manusia, kita menilai ini orang baik, ini tidak. Nah, itu banyak indikator. Kalau kita ingin tahu seorang itu baik atau tidak, banyak indikator. Nggak cukup misalkan ini rajin sholat berjamaah, nah ini rajin ini
dilihat dari perkara-perkara yang zahir. Betul, itu penilaian umum, kita menilai seperti itu. Kalau secara zahir dia baik. Tapi kalau ingin lebih spesifik lagi, ini orang baik atau tidak, orang ini mau kita jadikan teman dekat dan lain sebagainya, ada hal yang lain. Seperti nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara cara mengukur orang itu lihat selama safar, lihat dalam bab makan, kemudian lihat dalam bab amanah uang. Kalau dalam hal itu aman, insya Allah orang ini baik. Karena ada misalkan sebagian orang nih, masya Allah sholat dan lain sebagainya, tapi kalau ngutang pura-pura lupa gitu. Kalau sebelum ngutang, wah ini luar biasa, tapi setelah dikasih lupa. Dan banyak hal yang lain, ya. Itu jadi karakteristik seseorang. Kebaikan di sini, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran menjadi manusia yang paling baik di sisi Nabi SAW, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mendapat kedudukan seperti para nabi, kedudukan seperti para nabi nanti di surga. Kedua, orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan pada hari kiamat. Ini kebanggaan, ya. Kita dikasih sesuatu oleh anak di dunia sudah bahagia, padahal tidak. Gimana anak saya ternyata bukan ahlul Quran, tapi saya cemburu ingin dapat mahkota ini, dan mahkotanya dipasangkan di hadapan seluruh makhluk. Jadi dipanggil orang tua, baru dipasangkan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Lalu dikatakan, kenapa? Atau atas dasar apa saya dipakaikan seperti ini? Nah, ini karena anak ahlul Quran, mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kalau anak kita langsung tidak? Kita berdoa. Kata para ulama, kalaupun tidak anak kita langsung, mudah-mudahan cucu kita. Kalau bukan cucu kita, mudah-mudahan buyut kita, turunan kita ke bawah. Jadi jangan pesimis. Misalkan anak saya sekarang udah ternyata jadi di bidang yang lain, jangan pesimis. Bisa jadi nanti cucu kita belum, ternyata kita keburu wafat, oh ternyata cicit kita ada yang jadi ahli Quran. Dan kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada kesolehan keturunan, berpengaruh kepada kesolehan keturunan. Jadi jangan pesimis, maksudnya berdoa terus. Kemudian Al-Quran akan menjadi penghibur pada saat kondisi sulit dan di akhirat kelak. Kalau galau, setiap orang pasti mengalami hal itu. Namanya hidup di dunia. Sebagian orang untuk merefresh kembali isi hatinya, ada yang bisa hatinya hidup kembali dengan makan makanan tertentu, dengan mengunjungi tempat tertentu. Nah, itu manusiawi. Selama itu mubah, ya, tidak ada pelanggaran syariat, itu hal yang dibolehkan. Misalkan, saya ini bintang puyeng, kalau makan makanan saya kembali lagi segar. Nah, itu selama yang dimakan itu halal, sama saja. Tapi coba dilatih. Kalau kita lagi galau, stres, coba baca Al-Quran.
Jangankan lagi stres, lagi normal saja baca Al-Quran susah. Apalagi lagi galau. Nah ini belum merasakan, belum membuktikan. Coba buktikan, ya. Bisa jadi tidak seketika itu langsung beban pikiran kita hilang, tidak. Tapi bisa jadi ada solusi-solusi yang lain yang Allah berikan tanpa kita sadari. Itu dalam hidup. Nah ini diantara keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Masih banyak. Sampai para ulama membuat khusus kitab Fadailul Quran. Banyak keutamaan-keutamaan. Tapi paling tidak nih keutamaan-keutamaan yang sifatnya ukhrawi nanti akan diperolehnya di akhirat. Ini jadi penyemangat kita. Jadi penyemangat kita. Baik. Lalu di poin yang B, beberapa adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ada syaratnya, ada adabnya. Kita tidak, wah yang penting saya baca, yang penting saya hafal. Tidak. Pertama, harus ada motivasi. Harus mengikhlaskan niat karena Allah. Bukan yang lainnya. Ya. Misalnya, wah ini lagi banyak orang nih, saya baca Quran nih. Kalau lagi sendiri, aduh, nanti nggak semangat nih kalau nggak ada orang. Jadi dia baca cuman sekedar ingin dilihat orang. Nah, ini nggak boleh. Atau kalau orang tersebut misalkan bacaannya bagus atau hafalannya bagus, ya ingin dipuji orang, ini lebih bahaya lagi. Nanti di akhirat yang diseret pertama kali ke neraka itu ya dia. Jadi bukan, ternyata yang pertama kali diseret itu bukan garong kelas kakap gitu. Ternyata ahlul Quran. Kok bisa? Bukan karena Al-Qurannya, tapi karena niat dia yang salah. Ya. Kalau begitu, saya mending enggak aja, lebih celaka lagi gitu. Lebih celaka lagi. Kalau enggak ya lebih celaka lagi. Baik. Kemudian yang kedua, berusaha menjaga diri dari perkara yang diharamkan. Dosa. Baik yang besar maupun yang kecil. Dosa itu yang kecil bisa membinasakan. Kemudian berusaha menjaga makanan. Menjaga makanan di sini bukan sekedar toyib. Kalau toyib itu lebih ke aspek kesehatan. Bukan hanya dari sisi kesehatan yang dijaga, tapi dari sisi kehalalan. Halalan toyiban. Ya. Betapa banyak orang yang terhadap makanan ini diperhatikan toyibnya saja, halal dan itu tidak. Apalagi di zaman sekarang ya, dengan beraneka ragam jenis sudah tidak terhingga makanannya. Kenapa berusaha menjaga makanan? Karena satu suap yang haram yang masuk ke perut kita itu membahayakan diri kita. Satu suap. Walaupun satu suap. Apalagi lebih dari itu. Baik, kemudian hendaklah memperbaiki hati. Nah ini sumber penilaian Allah kepada manusia itu hati. Jadi yang Allah nilai seseorang itu hatinya. Seperti contoh ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Itu kan Allah yang
berwenang mengangkat seorang rasul, nabi. Ternyata sahabat yang menemani beliau itu bukan orang sembarangan. Dalam hadis disebutkan Allah pilih dari sekian banyak manusia untuk menemani Nabi. Dan yang jadi kenapa pilihan tersebut jatuh kepada para sahabat? Kenapa mereka yang menemani Nabi? Ternyata hati mereka yang baik. Jadi karena kebaikan hatinya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bab tazkiyatun nufus atau memperbaiki hati ini termasuk ilmu yang fardu ain. Memperbaiki hati ini fardu ain. Dijelaskan oleh para ulama. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari penyakit hati, sebabnya, cara mengobatinya, kemudian bagaimana cara menghidupkan hati. Ya. Bagaimana ciri-ciri hati yang selamat, ciri-ciri hati yang rusak. Bahkan nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u mal wa la banun illa Allah biqalbin salim. Pada hari kiamat itu anak, harta gak berguna. Anak kita sementereng apapun, harta kita sebanyak apapun itu gak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat, yang bersih. Berarti kita tidak cukup memperbagus perkara yang zahir, tapi hati kita. Nanti banyak indikator-indikatornya. Cara mengetahuinya apa? Lihat aja bagaimana Nabi menjelaskan beberapa penyakit yang berbahaya. Sombong, hasad. Ya. Itu penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Sampai ada yang Nabi berikan kabar gembira. Para sahabat lagi berkumpul. Tunggu nih, sebentar lagi akan datang calon ahli surga. Nah, para sahabat penasaran. Datanglah seseorang yang basah dengan air wudhunya. Nggak ada yang istimewa dari orang itu. Sampai-sampai para sahabat ada yang ngintip, pura-pura nginap di rumahnya, ingin tahu kesehariannya kayak gimana. Ternyata lihat, sholatnya biasa. Sholat malam, kadang siangnya. Jadi sebagian sahabat menyangka nih orang jangan-jangan rajinnya luar biasa. Ternyata biasa saja. Lalu ditanya, lalu jujur orang yang memata-matai itu, sebetulnya saya hanya ingin tahu apa amalan kamu. Lalu orang tersebut menjawab, ya saya seperti ini. Hanya saja saya tidak pernah menaruh rasa dendam, rasa iri dengki kepada seorang pun juga. Coba itu dengan hal itu dia diberikan kabar gembira calon penghuni surga. Dan itu sejalan dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ahli surga, wa naza'na ma fi qulubihim min gillin ikhwana. Penduduk surga itu dicabut, hilang dalam dirinya gil, sehingga mereka bisa bersaudara. Gil itu benci, iri, dengki, dendam, sombong, emosi dan sebagainya, itu gil namanya. Ahlu surga tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau kita pede, saya sudah sholat, saya sudah berbuat baik dan sebagainya, tapi dalam hati itu sering kesal sama orang, sering sepel, sering gitu. Ketahuilah di surga nggak ada orang kayak gitu, nggak ada orang yang kayak gitu. Surga itu untuk orang yang hatinya sudah tercabut sifat itu. Gimana caranya? Sekarang di dunia kita latih. Kita latih. Baik, nah itu perbaikan hati ya. Juga memperbaiki hati ini termasuk sekian dari misi diutusnya para nabi. Nabi Muhammad itu diutus
wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim, untuk mentazkiyah, membersihkan hati dengan Al-Quran itu. Kalau di Sunda, saya nggak tahu kalau di Subang istilahnya apa ya. Kalau di tempat saya tuh ada orang yang nggak baik hatinya itu disebut sulit hati namanya. Sama ya? Sulit hati. Dan itu perlu diketahui ya. Disepakati oleh orang yang ahli di bidang kesehatan, pola pikir kita, kondisi hati kita, itulah sebetulnya yang menyehatkan diri kita. Cara pandang, pola pikir. Dan yang membuat sakit itu yaitu rasa pesimis, seudon. Nah itu membuat sakit itu. Ya. Baik, kemudian bersikap tawadhu. Tawadhu itu kita tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi kata sebagian salaf, diantaranya Hasan al-Basri rahimahullah, diantara ciri tawadhu itu kalau kita keluar rumah, lihat orang lain, kita tidak menganggap kita lebih baik daripada dia. Kita tidak menganggap lebih baik daripada dia. Tawadhu. Dan disebutkan oleh pepatah, di antara manusia yang paling banyak temannya itu orang yang tawadhu. Semakin orang itu tawadhu, semakin banyak kawannya. Semakin banyak orang yang mau duduk dengannya. Kemudian yang keenam, memaafkan kesalahan orang lain. Ini ciri orang yang bertakwa juga ya. Wal 'afina 'anin nas. Menjadi pemaaf. Gimana caranya supaya bisa memaafkan kesalahan orang lain? Ingat, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu khata', berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah yang bertaubat. Apa hikmahnya? Hikmahnya, kalau kita berbuat salah, supaya kita tobat. Dan kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita memaafkan. Oh ini salah. Tapi terlepas dari itu, ketika orang lain salah, kita maafkan. Terus kita lihat, nih kalau saya terus-terusan bareng sama orang ini, gak akan beres hidup saya. Saya maafkan, tapi saya tidak akan, misalkan, bisnis lagi dengan orang ini. Saya tidak akan bergaul lagi dengan orang ini. Tapi saya maafkan. Kadang ada orang yang seperti itu. Misalkan ada orang yang kita kenal, baik saudara ataupun siapa, dan kurang baik, kita maafkan. Tapi untuk akrob lagi, nah itu hal yang lain. Kemudian santun dan tenang. Ya. Santun dan tenang ini al-hilm dalam bahasa Arab, halim nama sifatnya, sifat dari Allah, santun kalau bahasa kita. Kalau arti dari para ulama, al-halim atau hilm itu orang yang bisa cepat mengontrol emosinya. Itu halim namanya. Karena manusia ya pasti punya emosi, tapi dia cepat merubahnya menjadi biasa lagi. Itu kesantunan namanya. Misalkan ketika marah dan sebagainya, dia pindah tempat, wudhu, setelah itu biasa lagi. Atau kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah tangga sedang berantem, cekcok, ada suatu masalah, kata bapaknya, Bu, saya sholat dulu. Sholat dulu,
Setelah sholat pulang ke rumah, sudah biasa lagi. Kejadian yang sebelum sholat, anggap tidak ada. Bukan, Bu, sebentar ya saya sholat lagi. Sholat dulu. Pulang dari masjid, wah semakin ini. Gambung lagi. Itu syaitan itu senang ya, makanya di eh, pintu masuk syaitan yang paling pertama itu ini al-ghadab, amarah. Kalau manusia sudah masuk ke pintu marah, syaitan itu mudah memainkannya. Makanya orang kalau sedang marah, itu orang ada tepat di depannya, tapi kenapa dia harus teriak? Kan? Terus kenapa matanya mesti harus melotot gitu? Ada orang yang berkata, saya kalau emosi tidak diluapkan, saya suka gimana-gimana. Itu prinsip yang keliru. Justru Islam itu menyuruh emosi itu diredam. Ayatnya jelas, wal kadhiminal ghaidh. Ya. Nih, coba kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan poin dari poin demi poin. Kita ngerasa sedang belajar tajwid atau sedang belajar agama Islam. Nah, itulah keistimewaan di antara keistimewaan. Beliau jelaskan sebagian adab, bahkan mungkin banyak adab dalam agama kita. Ini dari buku tajwid ini. Kalau kita dapatkan ini dari buku akhlak, akidah, mungkin biasa hal seperti ini dibawakan. Tapi ini dibawakan dalam kitab tajwid. Tujuannya apa? Agar kata para ulama yang paling layak berakhlak itu ahlul Quran. Karena orang sudah positive thinking terlebih dahulu kepada ahlul Quran. Nah, ini ahlul Quran. Ternyata ahlul Qurannya ketinggalan belajar adabnya. Nah, ini bahaya biasanya. Ya. Baik. Kemudian menjaga adab ketika berada di dalam majelis Al-Quran. Nah, ini insya Allah kita sudah sering mempraktikkan hal ini ya. Bagaimana adab di dalam majelis ilmu. Menjaga diri dari dosa, tadi sudah dibahas, dan menjaga ketaatan. Ini menjaga ketaatan itu, istiqomah dalam ketaatan, itu sulit. Jadi kalau kita sudah dapat taat, pertahankan, itu sulit. Mempertahankan ketaatan itu sulit. Kemudian berhati-hati dan menjauhi perkara syubhat. Syubhat, racun pemikiran, yang benar dibiaskan, yang salah pun dibiaskan, itu syubhat namanya. Tapi syubhat akan terkikis dengan ilmu. Kalau kita punya ilmu, nggak akan masuk syubhat itu. Tapi kalau kita awam, syubhat itu masuk dan nggak akan keluar sampai hari kiamat. Kalau syubhat sudah masuk di kepala kita, sampai kita mati nggak akan keluar. Kecuali dengan hidayah dari Allah. Baik. Kemudian yang ke-11, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Nah, ini dalam istilah agama disebut akyas. Manusia yang paling cerdas. Dan Nabi mewasiatkan aksiru dzikra hadzimil ladzah. Sering-seringlah mengingat menghancur kelezatan, yaitu kematian. Bersiap bekal untuk menghadapi kematian, yakni setelah kematian. Kalau kematian itu proses yang enggak lama. Jadi disebutkan dalam hadis yang panjang riwayat Imam At-Tirmidzi, prosesi seorang itu wafat. Jadi ketika ajal itu tiba, baik kita sedang sehat ataupun sedang sakit, nanti ada dua kemungkinan kita ini dijemput oleh apakah malaikat yang baik. Nanti kalau malaikat yang baik itu rapih, serba putih, rapih.
itu datang di sekeliling kita. Wangi, ya, sampai roh kita dipersilahkan untuk keluar. Kemudian kita diangkat ke langit. Penduduk langit udah kenal dengan kita. Di antara sebab penduduk langit kenal dengan kita, karena kita sering di majelis ilmu. Ingat hadis Nabi, di antara keutamaan di majelis ilmu, wa dzakarahumullahu fiman inda. Allah sebut nama kita di hadapan malaikat. Nama kita nggak asing, Fulan bin Fulan. Sudah sampai dicatat di Iliyin, kemudian nanti dikembalikan lagi ke di alam kubur. Singkatnya gitu, kalau dia orang yang beriman. Kalau orang kafir, orang durhaka, nanti yang ngejemput tuh serba hitam, bau. Kemudian nyawanya pun dicabut, dipukul dari belakang, diseret dari depan. Sampai dia berteriak, gak mau keluar. Ketika keluar, diangkat ke langit, langit gak mau buka. Sampai Allah katakan, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit gak dibuka untuk dia. Kemudian dia dilemparkan ke sijjin. Nah itu orang yang durhaka. Makanya kewaspadaan kita itu perlu setiap saat. Kita nggak tahu, misalkan kalau kata orang Sunda, dibongohan, ngabetak. Jadi nanti tiba-tiba datang. Nggak ada tanda-tanda yang khusus. Kecuali mungkin sebagian orang yang terlebih dahulu sakit. Ada mengalami sakaroh yang cukup lama. Sakaratul maut artinya mabuknya kematian. Orang yang sedang sekarat, dia sedang kondisi terombang-ambing. Dan di sana itu rawan sekali. Syaitan terus menggoda dia agar dia tidak yakin kepada Allah. Itu hal-hal yang penuh keniscayaan akhir hayat kita. Makanya Nabi menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya, endingnya seperti apa. Ini harus kita berbekal. Lalu tanamkan dalam kaidah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Al-Imam Ibnu Katsir memberikan kaidah yang besar. Kata beliau, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Itu kaidah yang besar. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan wafat dalam keadaan seperti itu. Dan barang siapa yang wafat dalam suatu keadaan, nanti ketika dibangkitkannya pun akan keadaan seperti itu. Jadi, kalau kita ingin wafat husnul khotimah, maka perbanyak amalan soleh dari waktu kita, dalam waktu kita. Lalu apakah harus husnul khotimah itu kita wafat sedang sujud, sedang Al-Quran? Tidak sebuah keharusan. Dan kita pun tidak boleh memastikan, misalkan ada orang yang wafat sedang sujud, ini pasti masuk surga. Kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh memastikan seseorang itu masuk surga ataupun masuk neraka. Cuman besar harapan kita. Ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Gitu aja. Tidak kemudian, wah ini pasti ini masuk surga. Enggak ada. Kecuali yang ada dalilnya. Ini untuk diri kita. Kalau orang lain ya seperti itu. Diri kita gimana nanti? Kita belum tahu kan. Dan kata para ulama, hati-hati dengan dosa yang kita tidak segera taubat. Dosa yang terus diperbuat dan tidak ditaubati, itu diantara sekian banyak sebab su'ul khotimah.
dosa yang tidak banyak atau dosa yang tidak segera segera taubat. Itu penyebab suul khatimah. Jadi bekal untuk kematian ya dengan amal soleh, membiasakan amal soleh. Jadi kalau ditanya takut gak terhadap kematian? Takut itu sebetulnya pertama apa yang ditakutkan? Kalau yang ditakutkan itu amalan kitanya belum terlalu banyak ya berubah. Karena istilahnya takut nggak takut pasti kena. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti. Lalu yang ke-12 berharap pahala dari amal soleh yang dikerjakan. Dalam istilah agama namanya apa ini? Ihtisab. Berharap pahala. Kenapa berharap pahala? Karena ada orang yang beramal soleh hanya sekedar hobi. Kenapa kamu infak sekian miliar? Nah, iseng aja, kebanyakan duit. Ada yang melakukan amal soleh. Kenapa kamu ini ya? Saya senang aja. Nggak cukup dalam beramal itu sekedar motivasinya senang. Karena nanti kalau dia kesenangannya hilang juga amalnya. Tapi dalam amal soleh itu harus ada unsur ihtisab, berharap pahala. Dan berharap pahala dari amal soleh ini diantara sebab seorang itu bisa ikhlas. Karena dengan berharap pahala, dia nggak akan berharap yang lain-lain. Dia nggak akan berharap pujian, dia nggak akan berharap reputasi, ya. Dia nggak akan berharap yang lain. Karena dia berharap pahala. Baik. Kemudian menjaga diri dari perbuatan dosa yang beliau ulangi lagi. Dan senantiasa bertaubat. Bertaubat, Nabi SAW saja yang sudah diampuni dosanya, tapi beliau dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah. Kita lebih butuh lagi. Kemudian meninggalkan ria. Ini. Ria itu ingin dilihat orang. Kita ketika berbuat baik ingin dilihat orang dan kita berharap orang itu memujinya, memuji kita. Ya. Kemudian meninggalkan ghibah, membicarakan keburukan kecuali dalam hal-hal tertentu. Kemudian meninggalkan sombong, dusta, meninggalkan debat, ujub, bangga, terpukau dengan diri sendiri, kemudian dendam, kemudian pembicaraan dosa dan permusuhan. Nah, ini ditinggalkan semua. Tidak banyak tertawa, tidak banyak tidur, dan tidak banyak bicara. Ya. Iya. Ini bukan tidak boleh ya, tidak banyak. Kita kalau hitung 24 jam waktu kita. Sama semuanya. Yang masih hidup itu sama, 24 jam. Bekerja umumnya berapa? 8. Istirahat 8. 8 jam lagi? Nah, ada dua kemungkinan nih. Dipakai yang lembur atau dipakai tidur gitu. Atau dipakai yang lain. Maksudnya ada sebagian orang yang mengkampanyekan keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Kalau kita jujur dengan konsep itu, benar jujur dengan keseimbangan dalam hidup dunia akhirat, harusnya ya 8 jam ini kerja, istirahat, 8 jam sisanya apa? Ibadah. Kan
24 bagi 3, 8 kan? Kalau kita jujur dengan konsep ini, harus seimbang dunia dan akhirat. Nyatanya kita tetap gak bisa. Siapa yang diantara kita yang bisa 8 jam ibadah? Sholat aja kalau dikalkulasikan sehari semalam itu paling sejam atau sejam setengah. Nah, berarti konsep seperti itu kalau jujur ini bagus. Tapi biasanya orang yang mengatakan harus seimbang dong dunia dan akhirat. Sebetulnya dalam hatinya dia itu ingin kita membenarkan kalau dia sibuk dengan dunianya, kita membenarkan perbuatan. Ya. Baik. Dan dari perkara ini tidak banyak tertawa, tidak banyak tidur. Tadi ada hadis nanti, atau ada sebuah hadis, Al-Quran itu menjelma dan menjelma lalu melapor kepada Allah, ya Allah, saya telah membuat orang ini begadang. Berarti tidurnya kurang karena Al-Quran. Kemudian menjauhi perbuatan bid'ah dan para pelakunya. Nah, ini udah masuk perkara akidah. Perbuatan bid'ah kita jauhi, juga orang-orang yang senang melakukan bid'ah kita jauhi. Jauhi di sini bukan berarti kita tidak kenal, ya. Kita tidak memberikan hak sesama muslim. Menjauhi di sini ya jangan ikut-ikutan perbuatan bid'ahnya. Baik. Kemudian memperhatikan kebersihan tubuh, terutama mulut dengan bersiwak dan menjaga adab ketika menguap. Karena ada sunnah kalau ingin sebelum membaca Al-Quran itu bersiwak. Kenapa? Disebutkan di antara alasannya. Ada bab khusus tentang at-tasawwuk, tentang siwak sebelum membaca Al-Quran. Jadi ketika seorang itu membaca Al-Quran, malaikat itu berkerumun mendekatinya. Bahkan ada yang sampai mendekati sampai ke dekat bibir kita. Malaikat itu. Kita aja sendiri kalau sedang menyimak bacaan kan gak dekat-dekat amat itu. Walaupun misalkan yang kita simak keluarga kita gak dekat-dekat amat. Ini malaikat ada yang mendekat sampai dekat ke bibir kita, ke mulut kita. Dan konsepnya malaikat itu merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang manusia pun gak merasa nyaman. Ya, malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Maka ini siwak disunnahkan sebelum membaca Al-Quran. Juga kalau laki-laki memakai wangian, ya, itu dianjurkan. Sebagian salaf dulu kalau ingin membaca Al-Quran itu berdandan seperti ingin menghadap raja. Seperti ingin menghadap raja. Tapi di sini bukan berarti baca Al-Quran tidak boleh sambil baca Al-Quran leluasa, kita sambil tiduran boleh dengan kondisi-kondisi tertentu. Pada kondisi tertentu itu bukan berarti ini sebuah keharusan, kewajiban maksudnya. Dalam kondisi tertentu itu tidak mengapa. Baik. Yang ke-18, nah ini 18 dan sampai ke-20 ini terkait dalam proses belajar mengajar. Seorang guru, ini yang ke-18 terkhusus seorang guru hendaklah berlemah lembut kepada murid, tidak kasar dan tidak pelit ilmu. Tidak kasar dan tidak pelit ilmu. Ya. Tapi seorang guru itu punya thariqah dalam mengajar. Saya berikan contoh ya. Imam Warsh atau Imam Nafi. Imam Nafi Al-Madani, seorang imam besar dari kota Madinah. Beliau seorang imam qiraat.
masyhur Imam Nafi Al-Madani. Di antara muridnya Imam Warash. Imam Warash itu orang Mesir. Ya. Jadi dari sekian ratus bahkan mungkin sekian ribu yang dinobatkan jadi di antara muridnya Imam Warash orang Mesir. Di sebagian kisahnya Imam Warash ketika datang ke majelisnya Imam Nafi, begitu banyak orang itu belajar kepada beliau. Ya. Banyak sekali ngantri dan sebagainya. Sampai berpikir Imam Warash tuh, gimana supaya saya bisa belajar kepada Imam Nafi? Apakah Imam Warash maksa? Enggak. Wah Imam, saya mau belajar. Enggak. Imam Warash enggak maksa. Apa yang dilakukan Imam Warash? Imam Warash mendatangi muridnya, murid Imam Nafi. Jadi misalkan setiap hari lihat, oh ternyata yang sering dipanggil Imam Nafi itu bulan. Oh berarti ini murid utamanya. Maka Imam Warash mendatangi murid tersebut dan belajar kepada murid. Setelah sekian lama belajar kepada murid Imam Warash, barulah murid Imam Nafi, barulah muridnya tersebut yang merekomendasikan langsung kepada Imam Nafi. Nah itu metode seperti itu berjalan ya sampai sekarang. Kita di majelis para ulama ini, betul hati kita ingin belajar langsung dengan ulama itu. Tapi metodenya bukan seperti itu. Kita pernah di majelis, syekhnya ada di depan, tapi ketika kita mau baca, disuruh ke murid-muridnya. Sampai selesai. Setelah itu yang selesai baru ke syekhnya. Itu diterapkan metode tersebut. Dan yang mampu menempuh metode itu ya seperti Imam Warash nasibnya. Bahkan tadi menjadi imam. Menjadi imam. Maksudnya menjadi panutan dalam ilmu qiraat. Ya. Nah, itu metode seorang guru. Kemudian Imam Nafi atau Imam Warash, beliau ketika mengajar itu yusahil, memberikan kemudahan kepada murid. Tapi kalau ada muridnya yang berkata, saya ingin belajar, beliau yushaddid, keras gitu. Keras, ketat gitu. Bedakan ya, kasar dan tegas itu beda. Beliau tegas. Jadi kalau ke masyarakat secara umum beliau itu mudah. Mentalkin, mudah. Tapi kalau ada orang yang datang, uridu qira'atak, aku ingin bacaan sepertimu, yushaddid. Beliau ketat, tegas ya, dalam itu. Makanya kadang nggak kuat. Jadi kalau ini metode ya yang ditempuh oleh para ulama dan Anda sendiri termasuk yang mencoba mengamalkan metode itu dan mujarab, berhasil. Kalau kita ingin belajar dengan seorang guru, belajar dulu ke muridnya. Sampai beres. Itu bisa kita langsung belajar dengan gurunya. Itu yang Anda rasakan. Dan yang Anda alami juga Anda terapkan. Memang lama, tapi di sanalah ilmu sesungguhnya. Karena terkadang kalau seorang itu langsung belajar kepada gurunya, nanti nggak kuat atau nanti muncul rasa sombong, rasa merasa wah ini saya muridnya imam pulan, syekh pulan. Belajar belum selesai atau belajar nggak selesai, keburu nisbah, itu repot. Belajar belum selesai, keburu nisbah. Nisbah itu menyandarkan gitu. Nah ini repot. Ini repot. Baik. Kemudian yang ke-19, berusaha meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar. Nah ini, terus belajar. Selama ada orang yang mau mengajari kita. Selama ada orang yang mau mengajari kita.
Dan kalau kita lihat ya, pengajaran Al-Quran di zaman dahulu, kalau kita baca beberapa sejarahnya, mungkin sejarah itu di zaman sekarang kayaknya nggak tahu kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak akan ada yang terjadi. Saya berikan contoh ya. Imam Waros tuh punya murid. Imam Waros ketika sudah beliau jadi imam, beliau tinggal di Mesir. Itu ada orang yang datang dari Irak, kalau tidak salah. Dari Irak datang ke Imam Waros untuk belajar. Dan itu tidak nanggung-nanggung. Beliau belajar 80 kali hatam. 80 kali hatam. Berarti serius atau main-main? Kalau jangankan 80 kali hatam, seorang murid itu kuat satu kali hatam itu sudah luar biasa. Ini 80 kali hatam. Di belakang itu ada yang lebih menakjubkan lagi. Murid tersebut menghadiahkan uang 1.000 dinar setiap kali hatam. 1.000 dinar itu 4M. Jadi kalau sekali hatam ngasih hadiah 4M. Sekali hatam ngasih hadiah 4M. Makanya tadi saya sebutkan, kejadian tersebut mungkin sekarang nggak akan terjadi. Orang mikir-mikir kalau punya duit segitu, ya, nampaknya nggak akan dipakai untuk itu. Gitu. Kita ini melihat dulu pengorbanan para ulama. Bukan berarti kita harus seperti itu, enggak. Hanya dulu tuh sampai segitunya pengorbanan. Kemudian Al-Imam atau Syekh Abu Zaid yang menulis risalah akidah ya, Al-Qarawani itu menitipkan anaknya kepada seseorang, ajarkan anak saya ngaji. Setiap beres satu hizb atau 2 hizb, setengah juz, itu diberikan hadiah gurunya. Gurunya, kenapa saya diberikan duit? Saya nggak ngelakuin apa-apa. Ini saya ingin memuliakan ilmu, kata beliau. Tapi ada juga seperti Imam Hamzah Az-Zayyar. Beliau disebutkan ya, minal mutawarri'in. Saking waroknya, dikasih air minum oleh muridnya nggak diterima. Sekedar dikasih apa? Air minum. Beliau menjawab, saya nggak mau pahala saya di akhirat hilang. Ya di sisi lain ada murid yang betul-betul kepada gurunya itu luar biasa. Ada yang tadi guru yang warok sekali. Sampai beliau tidak mau menerima hadiah walaupun berbentuk air minum. Tapi yang benar dari pembahasan ini, kata para ulama, seorang guru itu boleh dengan catatan tidak mempersyaratkan. Seorang guru itu boleh dengan catatan tidak mempersyaratkan. Baik. Dengan terus belajar. Sampai kapan ya? Sampai kita wafat. Kita yang wafat duluan atau guru kita yang wafat duluan? Kita yang wafat duluan atau guru kita yang wafat duluan? Kalau kita wafat duluan ya sudah selesai. Kalau guru kita wafat duluan ya cari guru yang lain yang masih mau mengajari kita. Cuman sayangnya di tengah-tengah masyarakat itu memperbanyak guru. Tadi disebutkan beliau ini gurunya berapa tadi? 200. Kalau para ulama terdahulu ketika disebutkan gurunya 200 itu rata-rata selesai semuanya. Kalau di tengah-tengah kita kadang gurunya banyak, nggak ada yang satu pun yang selesai. Saya belajar dengan sekian banyak orang, udah selesai berapa kali? Enggak, sepotong-sepotong. Nah, ini jadinya pun sepotong-sepotong gitu. Jadi terus belajar itu tuntaskan dengan kadar minimal. Baik. Kemudian selektif dalam memilih guru. Nah nanti ada kriteria seorang guru.
apa saja yang menjadikan indikator ini guru kita ambil ilmunya. Baik dalam ilmu agama secara umum seperti nasihat Al-Imam Ibnu Sirin, "Fanzuru aman ta'khuduna dinakum." Ya. In hadzal ilma din. Ilmu ini bagian dari agama. Selektiflah memilih dari mana kamu mengambil agama kamu. Ya. Itu dalam ilmu agama secara umum, termasuk dalam ilmu tajwid. Karena sebagian ada yang terpengaruh atau mempengaruhi. Kecuali kita tahu guru ini tidak mempengaruhi sama sekali. Ada yang betul-betul memberikan pengaruh. Sampai saya ada cerita dari seseorang dan ini nyata katanya. Saya kata orang ini, beliau punya komunitas Al-Quran. Saya mendatangkan seorang ahli Quran katanya dari kalangan yang meyakini hal-hal khurafat dan sebagainya. Harusnya tidak, kata saya. Iya, kata, tapi saya cuma mengambil ilmu Al-Qurannya saja. Kata betul, sekian bulan, sekian tahun benar ngajarin tajwid saja. Setelah lama kelamaan, malam-malam dikumpulkan anak-anak, lampu dimatikan. Sebentar lagi Nabi akan datang katanya. Ini sebentar lagi Nabi akan datang. Nah, itu kan hal-hal yang menyimpang jelas. Datang dari mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah di alam barzakh. Kalaupun datang kita ziarah di makam Nabi, yang menjawab salam udah itu. Hadir di majelis-majelis itu. Baik, nah ini kesimpulan dari buku yang akan kita bahas. Jadi sebetulnya kalau sudah paham 20 poin ini, nanti kita baca poin demi poinnya itu ya intinya itu aja. Ya. Tapi tidak mengapa, insya Allah di majelis kedua nanti kita akan di pertemuan di bulan depan mungkin insya Allah kita akan baca bait demi bait. Sebagai contoh ya, bisa dilihat di bait 36 di halaman berikutnya. Ini contoh saja ya. Al-Imam Al-Ja'bari rahimahullah berkata, "Al-mahiruna ma'al kiram wa man qara mutata'tian falahu bihi ajrani." Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Itu kan selaras dengan tadi. Selaras. Dan didukung dengan hadis Nabi SAW. Ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma safaratil kiramil barara. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi wa huwa alishakun falahu ajran. Nah, ini kesimpulan dari atau penguat dari hal yang di atas yang disebutkan. Jadi poin-poin yang di atas 1 sampai 20 ini diambil dari ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis, lalu beliau himpun. Ya. Dan ini mudah kita ingat. Baik, Anda kira cukup materi kita. Azan sebentar lagi ya. Sekitar 20 menit lagi ya. Baik. Kita tilawah ya. Walaupun dapat 1 halaman tidak mengapa.
Ada yang masih ingat terakhir sampai mana? Bukan Pak Ustaz. Ini bertanya dulu. Ah iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari uraian Pak Ustaz tadi ada dua hal yang saya mohon bagi penjelasan dari Pak Ustaz. Yang pertama tentang makanan yang menjauhi makanan yang haram. Yang kedua menjauhi ibadah bid'ah. Kebetulan anak kan seorang guru Pak Ustaz. Kadang-kadang di momen yang tertentu itu orang tua ada yang memberi sesuatu, walaupun kadang-kadang kita udah berusaha untuk tidak menerimanya, tapi ada orang tua yang menolak kita menerimanya. Anak dapat juga posting-postingan atau dari ceramah kita, kalau itu termasuk makanan haram. Pertanyaan anak itu yang haramannya itu sama dengan haramnya format yang menolak itu atau bagaimana Pak Ustaz? Karena terus terang aja anak belum bisa untuk belum terbiasa untuk belum begitu takut seperti takutnya dengan yang haram seperti khamar gitu Pak Ustaz. Pertama itu, yang kedua tentang menjauhi perbuatan bid'ah. Di tempat anak kerja itu zuhur berjamaah diadakan Pak Ustaz. Karena kepala sekolah dan lainnya itu adalah NU itu Pak Ustaz. Jadi lebih mengagungkan itu selawat seperti itu Pak Ustaz. Karena lebih beribadah di luar Pak Ustaz. Satu sisi anak sebagai guru ada pertentangan berarti Pak Ustaz. Kalau di sekolah seperti ini, tapi kalau di luar rasanya kok seperti lari dari tanggung jawab. Apakah sikap anak tidak berjamaah di sekolah itu sudah tepat, sementara anak harus ikut mengajak anak beribadah, tapi kenyataannya lingkungannya tidak mendukung. Mohon penguatannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan ini tentu tidak semua orang mengalami ya, sehingga ini lebih spesifik kepada personal tertentu. Yang pertama, kan harta haram itu ada beberapa indikator. Ada haram karena zatnya, ada haram karena usahanya, kemudian ada keharaman karena ada kezaliman di dalamnya, karena ada goror di dalamnya. Nah, penerima hadiah dari seorang yang bekerja di tempat yang dia diupah di sana itu bagian dari kezaliman. Bagian dari apa? Bisa halal, bisa. Kita melapor kepada pimpinan di tempat itu. Kalau kata pimpinannya silakan ambil, itu halal. Tapi kalau kata pimpinannya makanan tersebut dibagikan dengan rekan-rekan, tapi sedikit, yang minimal misalkan dengan saya, kan pimpinannya gitu. Iya. Jadi supaya jadi halal itu kita melapor ke kita. Seperti contoh kecil, bukan hanya di sekolah. Misal ini hal yang lain yang kadang mendapat juga dari pesantren, seperti di seorang yang membimbing haji atau membimbing umroh. Kadang kalau pas di jamaah yang dia bimbing itu ada sebagian orang yang kaya raya, terus dikasih hadiah, nih Ustaz, ngasih tips, nih Ustaz, uang atau barang. Itu bukan hak pembimbing. Di pembimbing itu kalau ingin halal itu harus diserah lapor dulu ke pemilik travel. Kata pemilik travelnya itu misalkan harus saya bagikan dan sebagainya, kita harus ridho dengan hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Kalau ini jadi halal, kita laporkan ke pimpinannya. Terus terkait
tadi apa namanya perbuatan bid'ah atau pelaku bid'ah. Kalau terkait sholat berjamaah, kalau kita dengan memisahkan itu akan jadi mudarat buat diri kita di tempat itu kita bisa kan ikut sholatnya saja. Setelah itu kita bisa langsung melipir, sehingga sholawatan dan kayak gini kita nggak ikutan. Tapi kalau tidak memudaratkan kita di tempat kerja tersebut, ya udah kita sholat di tempat yang lain, itu tidak apa-apa. Mirip seperti seorang yang di sebuah kampung atau di sebuah tempat imamnya rusak bacaannya, parah gitu. Tapi di sana itu kesepuhan sekali ya, nggak bisa diganti imamnya. Tapi kalau kita nggak sholat berjamaah di sana di masjid itu, kita di kampung tersebut jadi bahan ya dan sebagainya. Nah, kita sholat di sana. Tapi kalau kita dengan sholat di luar nggak masalah, kita milih sholat ini. Nah itu maslahat dan mafsadat, apa namanya, kita memilih yang paling ringan mudaratnya, memilih yang paling ringan. Tapi kayaknya nggak akan cukup dengan tilawah ya. Sebentar lagi kita waktu masak zuhur dan harus persiapan. Nampaknya kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.